Dalam Islam, peninggalan Nabi Muhammad SAW memiliki dampak besar dan mengubah peradaban manusia hingga kini. Setelah diutus sebagai Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang menggemparkan dunia, yaitu Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat manusia, serta sunnah yang mencakup teladan akhlak dan tata cara hidup. Melalui wahyu dan ajarannya, beliau mempersatukan Jazirah Arab yang sebelumnya terpecah belah oleh peperangan dan kesukuan, serta membangun peradaban Islam yang mementingkan keadilan, ilmu, dan kesejahteraan. Warisan Nabi bukan hanya berupa ajaran spiritual, tetapi juga sistem sosial, ekonomi, dan politik yang relevan sepanjang masa. Hingga kini, lebih dari 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia menjalani hidup dengan menjadikan ajarannya sebagai pedoman utama. Dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan peringatan tentang beberapa jenis wanita yang tidak akan mencium bau surga, meskipun baunya tercium dari jarak yang sangat jauh. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian, tetapi hakikatnya telanjang. Maksudnya, mereka mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna, seperti pakaian yang ketat, transparan, atau mengundang perhatian. Selain itu, wanita yang suka memamerkan kecantikan mereka dengan cara yang melanggar syariat, seperti berhias berlebihan untuk menarik perhatian non-mahram, juga termasuk dalam kategori ini. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Har Muslim. Dalam Islam, jin adalah makhluk Allah yang tak terlihat, namun mereka dapat mengganggu manusia. Tanda-tanda diganggu jin meliputi mimpi buruk berulang, sering bermimpi menakutkan, seperti dikejar atau jatuh dari ketinggian, rasa berat atau sesak tanpa sebab, terutama saat beribadah atau membaca Al-Quran, perubahan emosi mendadak, seperti marah atau cemas tanpa alasan jelas, kesulitan tidur, merasa ada yang mengawasi, atau mendengar suara-suara aneh, penyakit misterius. Dokter tidak dapat menemukan penyebab medisnya. Dalam menghadapi gangguan ini, Islam menganjurkan kita memperbanyak zikir, membaca ayat-ayat ruqyah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 surah terakhir Al-Quran. Tetap dekatkan diri kepada Allah, dan konsultasikan dengan ahli ruqyah syar'i jika perlu. Semoga Allah melindungi kita semua dari gangguan jin dan kejahatan lainnya. Dalam Islam, Rasulullah memberikan nasihat penting tentang mendengar suara hewan tertentu dalam Islam. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, jika kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena ia melihat setan. Dan jika kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena ia melihat malaikat. HR, Bukhari dan Muslim. Pesan ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah dalam setiap situasi. Ketika mendengar kokok ayam, itu adalah tanda keberkahan karena malaikat hadir. Sebaliknya, saat mendengar ringkikan keledai, itu adalah pengingat untuk memohon perlindungan dari gangguan setan. Intinya, Rasulullah mengajarkan kita untuk peka terhadap tanda-tanda di sekitar dan selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam Islam, menguap adalah hal yang alami, terutama ketika seseorang lelah atau mengantuk. Namun, dalam Islam, ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah tentang menguap. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka, jika salah seorang dari kalian menguap, tahanlah semampunya, karena menguap itu dari setan. Jika ia berkata hak, maka setan akan menertawakannya. HR, Bukhari. Dari hadits ini, kita memahami bahwa menguap yang tidak ditahan, apalagi sampai mengeluarkan suara keras, adalah hal yang dibenci oleh Allah, sebab menguap seringkali terjadi karena rasa malas atau kekenyangan, yang merupakan sifat yang mudah dimanfaatkan oleh setan. Karena itu, ketika menguap, tutuplah mulut dengan tangan dan tahan semampunya, sebagai bentuk adab kepada Allah dan sesama manusia. Dalam Islam, pernahkah kita merasa doa-doa kita tak terjawab, hidup terasa sempit, dan keberkahan menjauh? Itu mungkin karena kita telah menjauh dari Allah. Rasulullah bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian,
tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hai Muslim, bayangkan bagaimana Allah akan peduli jika hati kita dipenuhi dosa, maksiat, dan kesombongan. Kita sibuk dengan dunia, tapi lalai padanya. Salat diabaikan, Al-Quran jarang disentuh, sedekah pelit, tapi berharap rahmat-Nya melimpah. Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingatmu. Qiyas, Al-Baqarah 152. Jika kita tidak mengingat Allah, bagaimana mungkin kita berharap dipedulikan? Mulailah dengan bertaubat, bersihkan hati, dan dekatkan diri kepada Allah. Karena kasih sayang-Nya selalu ada, hanya kita yang perlu mengetuk pintunya. Dalam Islam, naungan Allah di padang mahsyar adalah rahmat khusus bagi hamba-hamba pilihan-Nya pada hari kiamat, saat matahari didekatkan sehingga manusia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad menyebutkan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Di antaranya pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masyid, serta mereka yang saling mencintai karena Allah. Juga termasuk orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, seseorang yang menahan diri dari dosa meski diberi peluang, dan orang yang mengingat Allah di kesunyian hingga meneteskan air mata. Naungan ini menjadi perlindungan istimewa di saat semua makhluk hanya berharap kepada rahmat Allah. Dalam Islam, burung gagak tidak dianggap sebagai tanda pasti kematian. Kepercayaan bahwa burung gagak membawa pesan kematian lebih berasal dari mitos atau tradisi budaya tertentu, bukan dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran, burung gagak disebutkan dalam kisah Kabil dan Habil, Qiyas Al-Maidah 31. Ketika Allah mengirim seekor gagak untuk mengajari Kabil cara menguburkan saudaranya setelah membunuhnya. Namun, ayat ini tidak mengaitkan gagak dengan pertanda buruk, melainkan sebagai pelajaran untuk manusia. Islam menekankan pada tauhid keimanan kepada Allah dan melarang percaya pada tahayul, nasib, kehidupan, dan kematian. Semuanya berada dalam ketetapan Allah, bukan dalam tanda-tanda dari alam. Dalam Islam, ujian terbesar bagi seorang pria bukan hanya harta atau tahta, melainkan wanita. Dalam Islam, wanita diciptakan sebagai ujian untuk menguji keimanan, kesabaran, dan tanggung jawab seorang pria. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, namun kebaikan amal adalah yang kekal. Wanita sebagai pasangan hidup bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk dihormati, dijaga, dan dipimpin menuju jalan yang diridai Allah. Rasulullah mengingatkan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal: kecantikan, harta, nasab, dan agamanya. Namun, pilihlah yang beragama agar engkau selamat dunia akhirat. Maka, seorang pria sejati bukan yang mudah tergoda, tetapi yang mampu menjaga pandangannya, melindungi kehormatannya, dan menempatkan Allah di atas segalanya. Itulah bukti kekuatan sejati.